Ada juragan, ada. Coba seluruh kumpul di hadapan diri aku, kakak mana Abimanyu. Bawa kemari dulu Bambang Abimanyu kakak semua. Ada dari Kaula Abimanyu Raya. Abimanyu apabila ada kesalahan sama-sama salah atau lurus cucu eyang juga kalau lagi salah mari kita saling hampura duduk
biasa tiada cucunya Bambang Abimanyu putra Arjuna Satria Panengah Pandawa juga Kilora Semar Badaya kebetulan Abimanyu untuk ilmu mencari pengabisa kira kawan biasa cukup ilmu penemu aji pangarti yang diberikan pada Bambang Abimanyu putra Arjuna Satria Panengah Pandawa bersuara nyatanya Begawan Abiasa ya rasa diri segala ilmu penemu aji pangarti jampe pamake yang ada di diri sudah diturunin semua kehadapan cucu yang ini Bambang Abimanyu dikit lagi kali ya ini teh cucu benar kata orang tua aku dulu main kadang-kadang yang namanya hidup di alam dunia bisa dibilang terbalik dari apa sebab kita lebih sayang ke cucu ketimbang ke anak pribadi diri kita. Malah anak nggak berani minta duit sama kita. Kalau cucu mengundar mandir aja padahal ada orang tua yang minta duit ke engkong lagi. Pun begitu juga rasanya kita jadi orang tua udah senang aja cucu ngaku ke diri kita. Kadang-kadang kita lagi tidur sedang enak-enaknya cucu mau berani kepala kita didudukin. Namanya juga anak belum punya urusan. Pun begitu yang rasa Bambang Abimanyu udah waktunya membaktikan ilmu Abimanyu buat kepentingan bangsa dan negara amarta juga seluruh masyarakat negara amarta. Sebab yang namanya ilmu kebagusan bermanfaat buat orang yang banyak. Di samping bermanfaat buat orang yang banyak, yang namanya ilmu atau sifatnya di alam dunia, di akhirat juga ilmu yang bermanfaat yang bakal nolongin. Segala kegagahan, segala kesaktian yang udah eyang kasih ke cucu, kalau bisa mah jangan disalahgunakan. Manfaati buat kepentingan, buat kesejahteraan, juga buat melindungi masyarakat negara amarta. Mana belum? Yang namanya
namanya hidup manusia di alam dunia tidak kayak binatang memati paling juga dikubur hancur dimakan binatang tanah dibang batasnya nyampe situ. Tapi kalau yang namanya manusia mati dikubur nanti bakal dihidupkan lagi di hadapan yang maha kuasa, bakal kita pertanggungjawabkan segala amal perbuatan diri kita. Makanya diibaratkan orang jalan-jalan di dunia mah kita ini lagi jalan-jalan, lagi umbara. Suatu saat kita bakal ketemu, bakal balik lagi di hadapan yang maha kuasa. Dia rasa diri saya juga rasa terima kasih yang sudah memberikan ilmu pada Bambang Abimanyu. Dan mudah-mudahan ilmu yang diturunkan pada Bambang Abimanyu bukan cuma bermanfaat buat Abimanyu pribadi tapi juga bermanfaat buat seluruh masyarakat negara Amanta untuk kepentingan negara. Memang itu harapan. Ini ada ya? Iya, ada dia. Kakang Semar sehat. Aduh ya anak juragan sinuh Tawar sifatnya juragan Abimanyu. Kakang Semar juga dia juragan ilmu didapatin pada Abimanyu rasa bangga. Mudah-mudahan sesuai harapan ilmu yang ada di juragan Abimanyu bisa bermanfaat buat kehidupan masyarakat negara Amanta di keluarga Abimanyu juragan. Pengen Kakang Semar juga ngasih ilmu, nurunin ilmu. Kalau emang ada mah bisa Kang Semar mah punya ilmu apa selain dari rasa bakti Kakang Semar buat para Pandawa 5 juga keturunan-keturunannya. Makanya dari zaman dulu juga udah ngomong kita teh ngan susah habis emang udah takdirnya begini mau diapain. Begitu juga Kakang Semar. Udah waktunya Abimanyu ini meninggalkan pertapaan Gunung Saparengga. Bukan berarti ngusir ini, sebab firasat dari keadaan diri saya Abimanyu sekeluarnya ini dari pertapaan cobaan, bukan timbang sekedar cobaan tapi bakal dapat segede-gedenya cobaan. Itu cobaan dari mana yang kalau soal dari mana dia juga nggak tahu. Kan yang arti supaya waspada penting. Kakang Semar ada apa juragan? Mana si Udel dawalan garing anak Kakang Semar? Ada di luar, kita mau masuk ke dalam. Udel mah biasa, sama orang banyak juga nyariin yang kenal karena dia yang beliin rokok. Emang udah laku ini begitu mau diapain lah? Kalau udah banyak yang kenal, bawa ngopi mau paling goyang. Ya kalau memang begitu ya, saya permisi dari hadapan diri eyangan. Umpama nanti saya datang lagi di kepertapaan, saya harap eyang tenggang ngerasa terganggu. Jangan ngomong begitu anak maka orang tua tombol sifatnya timbang sekali dua kali. Adipun selama-lamanya tinggal di sini juga terjadi persoalan. Anggap aja yang eyang punya ini di pertapaan juga punya cucu eyang Bang. Kalau gitu terima kasih eyang. Gua Semar ada apa juragan?
mari kita tinggalkan ini pertapaan, kita langsung menuju ke Madukara di hadapan Rama Dipati Abdina. Mangga kan hati-hati di perjalanan, di doa pada Eyang Durga Cakra selamat jalan, incu yang mudah-mudahan ada yang selalu sukses, selalu sehat tanpa ada anak pada kamu. Bantu jujur saya akan semua ngomong sebaik-baik. Mondornya Bambang Abimanyu dari pertapaan Gunung Saparanga. Kebetulan Arjuna dia punya orang tua, memang tujuan ingin menemui Abimanyu dan sebab dapat titipan dari Prabu Duryodana. Putri Prabu Duryodana suka pada Bambang Abimanyu, jadi maksudnya Arjuna menemui Abimanyu bakal dijodohkan pada putri Prabu Duryodana yang ya inilah keluarnya Abimanyu bertemu dengan dia punya orang tua Arjuna Satria Panengah Pandawa. Anak Rama Abimanyu, kebetulan kita bertemu ini di perjalanan. Aduh, ampun Rama, ada apa Rama? Makan semang, juragan. Dari mana juragan? Memang sengaja kepengen ketemu pada Abimanyu Kakang Semang. Makan. Kalau kecil ke kiri, kalau sini coba kemari dulu anak Rama. Pasari Sumur Batu juga. Zakat
juragan apa kabar? Baik dawala, sehat juragan orang kampung orang sehat. Yang penting sehat aja dulu pada kita duduk dulu. Memang dia kepengen ketemu sama bapak, ketemu pisan di jalanan ya. Bang Iben ada Bang Iben. Buru-buru kering. Apa narumi ibu
Tingah amarah pasukan Arjuna Ksatria Panah Pandawa Abimanyu Semar juga Dawara masing-masing bertemu di perjalanan ya di perjalanan ibaratkan jodoh menjodoh ini kita teh ketemu di perjalanan anak Bambang Abimanyu bagaimana keadaan diri sampean udah berhasil mendapatkan ilmu dari Rama diri sampean yaitu nyatanya begawan abiasa ya karena doa diri Rama diri kaulah berhasil mendapatkan seluruh ilmu penemu aji pengerti dari Eyang Abiasa Rama siang malam Rama selalu berdoa supaya keadaan anak gampang mencerna ilmu gampang mendapatkan ilmu juga Kakang Semar terima kasih karena Kakang teh mau berkorban waktu siang malam ada di bersama Abimanyu itu mangga sifatnya kewajiban Kakang Semar selaku pawongan juragan bakal paribasa jangan lagi senangnya susahnya juga buat ngirim para Pandawa 5 mau udah siapa aja juga Dawala terima kasih Dawala jangan sekali nyebut terima kasih penjelasan ya buat saya sih bisa jadi pawongan di negara Amarta juga rasanya udah bangga banget ibaratkan bayaran emang gak ada bayarannya upah juga gak ada upahnya tapi rasa senang diri saya sama Juragan Pandawa 5 juga seluruh anak-anak Juragan Pandawa 5 ya anggap aja anak saya semuanya kebahagiaan Pandawa kebahagiaan anak-anak Pandawa juga kebahagiaan saya ya Pak iya ya kalau ingat kemarin mah Pak kita nyatanya di pertapaan Gunung Saptar enggak emang tidur juga enggak ada tempatnya tipang begalang beguru mana hujan gak ngasal-ngasal pantat buat pada basah cuman segitu ya masih girang aja buat diri saya akur nggak? Juragan ya aku Dawala ada apa cuman begini Juragan ada apa Juragan bisa ketemu ini di perjalanan menuju pertapaan Gunung Saptar Kasep Bambang Abimanyu saya Rama Kakang Semar juga kudu jadi saksi apaan Juragan jadi rasa diri saya dibaratkan orang minta obat medik kejodohan dari apa sebab baru aja saya kedatangan tamu utusan dari Kakang Prabu Duryudana Raja negara asing maksud Rama putri negara Astinapurwa Dewi Sumining Kuring nggak sifatnya makan gak enak makan tidur nggak pulas tidur selalu terbayang ke impi-impi pada Bambang Abimanyu makanya menurut Ramawi Kudarona merasa memalu jadi pihak perempuan dulu ini yang negor laki-laki
Saking apa? Saking Prabu Duryudana takut nanti putrinya sakit gara-gara suka pada diri sampean. Orang kalau yang ilmunya banyak menggak kudu lelaki nyari perempuan yang kuat nyari kalau ingat saya memang ilmunya kagak ada, bandanya kagak ada, boro-boro sifatnya perempuan yang nyariin saya, apa saya yang ngegodain buat pada lari. Kita mah kadang-kadang heran nongkrong di warung buat kagak ditawarin kopi-kopi aja, tahu orang kita kagak punya duit. Bagaimana menurut Bang Abimanyu? Kira-kira Abimanyu mau dijodohkan pada putri negara Hastinapura? Sebelumnya kau minta maaf Rama. Memang dari apa sebab? Kebetulan saya belum berniat rumah tangga. Saya kepengen lebih banyak mencari pengalaman, lebih banyak mencari ilmu Rama. Apa kurang cantik Dewi Suminingkuring? Apa kurang pantas dan sebab pendidikan juga Dewi Suminingkuring pengajiannya, ilmu penemu aji pengartinya juga rasa diri Rama cukup. Mau nyari istri yang bagaimana lagi diri sampean anak raja lagi, keturunannya juga udah jelas masih keturunan sebangsa pada diri kita. Ya bukan berarti kurang cantik Rama, tadi saya bilang saya belum niat rumah tangga. Jadi anak nggak mau dijodohkan pada Dewi Suminingkuring. Maaf, ini mah anak Rama udah nerima lamaran dari Kakang Prabu Duryudana. Apabila kejadian Rama datang ke negara Astina, terus Rama kasih tahu Kakang Prabu Duryudana kalau Abimanyu tengah mau berumah tangga dengan Suminingkuring, bagaimana nanti perasaan Kakang Prabu Duryudana? Jangan lagi sifatnya perempuan, apa anak laki-laki aja kalau lamarannya ditolak, bagaimana kira-kira? Apalagi ini anak raja. Baik kalau Kakang Prabu Duryudana menerima secara baik-baik, kalau dia nggak terima secara baik-baik, kejadian yang diceritakan pada Kakang Batara Kresna bakal terjadi perang Bratayuda, nggak bakalan lama rasa diri Rama kalau anak menolak ini lamaran dari Prabu Duryudana. Ya rasa Kakang Semar juragan, bukan Kakang Semar ngebelain juragan Abimanyu. Yang namanya kesukaan mah tombol sifatnya jelek itu perempuan, cakep perempuan juga, kalau emang gak suka mah bangga. Yang kedua, jodoh, umur, milik, rezeki yang kudu kita pasrah pada Yang Maha Kuasa. 1000 kali kita paksain jodoh juragan Abimanyu pada anak Raja Astina, kalau emang belum jodohnya mau bagaimana coba? Pencomboro sifatnya belum jadi, kalaupun udah jadi, kalau emang enggak jodohnya ada aja jalannya mentak jadi putus, ada aja sebabnya mentak jadi rumah tangga tuh jadi berantakan kalau emang udah nggak ada jodohnya. Orang-orang kawin buat dipaksa, masih kagak mau. Semua anak Raja Astina mendiri Suminingkuring mana putih nyuk bening ongko anak raja ongko nggak kayak anak tukang saron. Anak tukang saron medekil ongko hitam ongko, mana kalau bergaruk ngebul.
bagaimana kamu kalau gegaruk kubur orang kalau lagi tiap hari kerjaan dengan tiba nyari ciput ikutin bapaknya. Ya itu juga juragan, maaf saya ikut ngomong di hadapan juragan, ya kalau bisa mempertimbangin dulu dah. Ya, sebab juragan Abimanyu sendiri bukan berarti nggak suka, bukan berarti nggak cinta, dia masih pengen nyari ilmu, masih pengen nyari pengalaman. Ya begitulah nama diri kau minta dihampura. Jangan salahkan diri Rama kalau akhirnya berbuat kasar pada diri sampean Abimanyu. Jangan ikut campur Kakang Semar. Ini mau urusan Arjuna dengan anaknya, yang namanya anak bagaimana orang tua. Abimanyu setuju atau syukur Abimanyu enggak setuju, Rama bakal berbuat kasar pada diri sampean. Wah, gawat. Bagaimana Pak? Aja tuh Pak. Ngomong yang danta. Aduh ayah juragan sinuhun juragan. Kalau bisa jangan sampai kejadian ribut pada anak kita. Mungkin sekarang juragan Abimanyu gak mau, besok bisa kita rayu, besok kita bujuk, bisa jadi mau. Yang penting jangan dipaksa kemauan anak juga. Amui. Kalau memang Kakang Semar masih turut campur ini urusan diri saya, boleh nggak kenal Batasari ini Kakang Semar pada Arjuna. Saya juga nggak butuh pawongan, saya juga nggak butuh tukang asuh seperti Kakang Semar. Amui. Kakang Semar kurang apa coba? Apa selama ini Kakang Semar minta dibayar, minta digaji? Maaf, ini mah Kakang Semar bukan berarti Kakang Semar mau nunjukin bakti jurag adanya, mau ngebangkit-bangkit pada juragan-juragan. Tombol sifatnya juragan Abimanyu, juragan Dipati Arjuna juga dari kecil sampai gede, dari bodoh sampai pintar, dari rakyat sampai jadi pejabat. Nih sekarang juragan udah rasa gagah, udah rasa jadi pejabat, rasa nggak perlu sama rakyat juragan, nggak jadi persoalan. Jangan belum jadinya aja juragan nggak sifatnya tiap hari datang ke Tegal Karangtumaritis supaya bisa dipilih. Sekarang juragan udah jadi nggak sifatnya nggak mau kenal sama Kakang Semar. Boleh. Emosinya jadi kayak gitunya mah sampai marah mah. Ketimbang orang jadi penyapi kuat, disuruh kagak kenal, disuruh putus kayak hubungan supaya bisa diputus. Saya kalau kejadian juragan sama bapak, juragan juga gak ngargain bapak. Batasari ini saya juga gak mau kenalan sama juragan. Bapak dasar negara enggak sekelor daun, negara meluasin enggak sedaun sekelor, sekolor benar tuh dia bukan emosi, memang ngomong ke dalam. Jadi juragan tetap bakal memaksakan kemauan juragan pada juragan Abimanyu. Iya, nggak ada urusan pada Kakang Semar. Silahkan kalau memang Kakang Semar nggak mau ada lagi ini di negara Amarta, nggak mau tinggal lagi di negara Amarta, oke.
Permisi juragan. Maaf juragan Abimanyu, Kakang Semar merasa nggak kuat nahan amarah nahan. Lampau Bapak lewat sawah. Jangan lewat sawahnya Pak, lewat galengan. Kaki pada jeblok. Maaf ini juragan. Kalau kejadian ini negara Amarta terjadi apa-apa, udah juragan jangan kenal lagi sama keluarga Tegal Karang kemarin. Besok kalau di belakang ada yang meleduk, jangan salahin orang Tegal Karang kemarin. Kok diri sampean memasang bom lah? Bom dari mana? Meleduk masa produsen yang disalahin? Bagaimana Abimanyu? Sekali lagi saya minta maaf Rama. Kalau gitu diri sampean bakal dipaksa pada diri Rama. Hampura diri kalau Rama bakal meninggalkan keadaan. Kakang Semar juga yang biang. Jangan lagi sifatnya lari ke negara, lari ke lubang semut, bakal kejar pada diri Rama ini sampai Nabi Mani. Tahu kemampuan diri Rama. Karama begini dia, temuin juragan Datuk Kaca, suruh jaga juragan di Panti Arjuna, jangan sampai kejadian ada korban nyawa. Ini lagi urusannya orang tua mana, jadi saya kudu keperingadani. Ya bis bagaimana? Ya baik kalau gitu Reng, wah mari kita ke negara peringadani, kita temuin juragan Datuk Kaca. Bisa selamat juragan Abimanyu lari sekencang-kencangnya lari. Jangan sampai ketangkap pada dia punya orang tua. Menurut cerita di perjalanan ada dua arah perjalanan, yang ke kanan menuju istana negara Amarta, yang ke kiri menuju hutan belantara. Padahal Abimanyu larinya ke arah hutan belantara, tapi Arjuna pikir Abimanyu bakal lari menemui Prabu Yudhistira di negara Amarta. Sampainya keadaan Arjuna di hadapan Prabu Yudhistira di negara Amarta. Pasti diri sampean bakal lari ke istana Indraprasta Abimanyu. Jangan lagi sifatnya Kakang Semar, sekalipun Kakang Prabu Yudhistira menjaga atau melarang kemauan Arjuna, Kakang Prabu Yudhistira juga bakal berhadapan pada Arjuna.
Kakang Prabu Kaula Arjuna mohon menghadap. Ya silakan masuk Rai adik Kakang Arjuna. Mana Abimanyu kakang? Mengkui adik Kakang Arjuna. Mas.
Kedungur kali samun pakulingan ia saping tintrim papatetan samia murag belimbing lan jeruk manis lan jeruk manis Raimas adik kakang Arjuna Satria Panengah Pandawa. Irasa diri kakang gak biasa-biasa nyerai teh dateng di hadapan diri kakang, tapi kalau dilihat dari keadaan kayaknya bukan keadaan lagi senang. Apa mungkin Rai teh ada persoalan? Umpama ada persoalan, umpama ada kesalahan kakang juga minta maaf. Ada apa Arjuna adik kakak? Enggak kakak, saya minta pada kakang Prabu, putra saya Bambang Abimanyu, ya tolong disuruh keluar, kasih tahu saya ada di hadapan kakang Prabu. Itu memang Abimanyu kemana? Ya kakang jangan pura-pura kakang. Ya Abimanyu kalau bukan lari ke istana Indraprasta, melari kemana lagi? Ya sekali lagi saya minta Abimanyu saya supaya keluar. Kakang jangan mencoba menghalangi niat Arjuna Satria Panengah Pandawa. Sabari. Dan terus terang jangan lagi sifatnya kakang melindungi Abimanyu. Melihat Abimanyu juga hampir mau sebulan kakang gak ngeliat Abimanyu. Jangan bohong kakak. Arjuna makanya baru kenal pada diri kakak. Selama ini apa kakang pernah berbohong sama saudara-saudara kakak? Kakang berusaha sebisa mungkin jangan lagi menyakiti badan, menyakiti perasaan saudara-saudara. Juga kakang mohon padanya Maha Kuasa jangan sampai kejadian nyakitin perasaan saudara kakak. Sekali lagi kakak, keluarkan Abimanyu. Umpama kakang menjadi penghalang, jangan salahkan Arjuna kalau akhirnya berbuat kasar pada kakang Prabu. Lah Arjuna mau benar-benar nggak bisa diajak musyawarah diri samping. Sekali lagi kakang bilangi, jangan lagi adanya Abimanyu ini di dalam istana negara Amarta. Pan tadi kakang bilang lihat juga Abimanyu, hampir mau sebulan lebih kakang gak ngeliat Abimanyu. Ngabisin kesabaran kalau gitu kakang Prabu pada Arjuna. Hah? Ya saudara tinggal saudara di lebay ini. Umpama kakang mencampuri urusan Arjuna Satria Panengah Pandawa, umpama kakang menjadi penghalang, berarti kakang juga merasa jadi musuh Arjuna Satria Panengah Pandawa. Mau coba-coba kemampuan Arjuna Satria Panengah Pandawa.
sabari sabar cari batasnya. Saya juga nggak bakal berbuat kasar pada diri kakang kalau kakang nggak turut campur urusan Arjuna. Kalau gitu Arjuna rupa aja diri sampean cakep, rupa aja diri sampean ganteng, tapi perasaan, omongan, tingkah laku diri sampean mangga bedanya buta denawa. Rai nggak tahu urusan diri kakang, dan terus terang pan tadi kakang bilang jangan lagi sifatnya kakang menjadi pelindung Arjuna, adanya menjadi pelindung Abimanyu. Kakang lihat Abimanyu juga sama sekali kakang belum lihat Abimanyu. Bohong. Ah, berarti kakang teh bohong pada Arjuna. Abimanyu ucada nyem Dharma Kusuma ucap saucap-ucapnya bahwa Arjuna dianggap lebih daripada buta denawa, rupa cakep, tapi sifat buta denawa. Keadaan Arjuna bakal jadi buta denawa karena terkena sumpah Prabu Dharma Kusuma. Arjuna cangkelik malik warna tatya buta denawa. Kalau gitu saudara nggak boleh salah sedikit keadaan Arjuna. Maafin Arjuna kakak. Arjuna tadi rupa Arjuna supaya minta kejadian rupa jadi Arjuna lagi. Coba Arjuna minta dihampura kakang Prabu. Arjuna tadi gelap mata udah kuping, dan terus terang kena pengaruh pada emosi yang udah ya udah nggak bakal diulang lagi pada Arjuna Satria Pananga Pandawa kakak. Arjuna Dharma Kusuma ngerasa salah dan sebab dia ucap seucap-ucap. Yang namanya sumpah mah nggak mungkin dibaratkan asin nih, karma bisa dihilangin rasa asin. Sebelum keadaan Arjuna bisa merasakan musibah atau ajab dari sumpahnya Prabu Dharma Kusuma, ngomong atuh kang, maafin saya kang, asal kakang nyebut maafin gemurun saya salah Arjuna jadi Arjuna lagi. Kang legening diem bae. Maaf tukang, maaf. Tetap Dharma Kusuma nggak bisa memaafkan keadaan Arjuna. Wah, kalau gitu saudara ini udah bukan saudara Arjuna lagi diri sampean. Tibang kelihatannya aja kakang Prabu tika Arjuna sayang, tapi artinya merupanya kakang Prabu jahat ke Arjuna. Saudara tinggal saudara, karena kakang nggak mau ngomong pada Arjuna.
Kakang bakal ditangkap pada Arjuna Satria Panengah Pandawa. Begitu disebut mau ditangkap, hilang keadaan Abimanyu dari istana, adanya dari istana negara Amarta. Wah, hilang sebelum Kakang Prabu muncul, sebelum Kakang Prabu menemui Arjuna. Terpaksa ini teh negara Amarta, istananya mau diacak-acak pada diri aku, mau dikejar berantakan pada diri aku. Wah, kurang ajar Kakang Prabu. Coba dikejar berantakan pada diri aku. Arjuna yang menjadi buta denawa ngamuk di istana negara Amarta karena dia pikir Prabu Dharma Kusuma yang udah ngumpetin Abimanyu putranya. Geger seluruh bajabalan negara Amarta, prajurit Juantama, terutama Nakula Sadewa yang menjaga keadaan istana negara Amarta. Sampai nyena Nakula Sadewa di hadapan Puta Denawa. Baik, ada apa Kakang? Kacau keadaan istana negara. Wah, itu Puta Denawanya ya. Kalau kita tangkap keadaan itu Puta Denawa, berantakan ini teh negara Amarta. Dia punya istana, nggak disangka Puta Denawa bisa masuk ke istana, bisa lolos dari penjagaan ketat keamanan negara Amarta. Dari sampean Puta Denawa, jangan lagi Nakula Sadewa, seluruh bajabalan negara Amarta suruh keluar, suruh keluar, suruh keluar. Dianggap ini teh istana kosong pada diri sampean Puta Denawa.
ningali buta denawa di sana nakula langsa dewa putra pandu dewa nata ulang ajar diri sampean buta denawa. Siapa yang kasih izin diri sampean masuk ke istana Indraprasa? Ya buat diri aku si diizinin gerizinin juga tetap aku bakal masuk ke istana negara Amarta. Berani diri sampean menjadi pengacau ini di negara Amarta, kurang ajar. Siapa yang ngacak-ngacak ini istana? Siapa lagi kalau bukan ini? Hah? Sebelum Dharma Kusuma keluar, sebelum Dharma Kusuma kelihatan, kalau perlu ini teh negara Amarta diambil pada aku, negara Amarta direbut pada diri aku. Udah kakang jangan diajak pusing lah. Wajah putar
Keluar semuanya merasa jadi laki-laki di negara mah. Kakak, ya jangan lagi diri sampean. Kakang sadewa juga nggak rasa kuat ini lawan buta denawan. Mana kakang Bratasena? Tadi mah ada di perbatasan negara mata. Ayo kita kasih tahu kakang Bratasena, dan mudah-mudahan kakang Bratasena bisa musim Nakula Sadewa bakal menemui Bratasena. Kami ceritakan bertemu, kita ceritakan Dawala juga Nalagaring menemui Gatot Kaca Satria Prigandani. Juragan tewas keadaan negara Parta, juragan juga juragan Abimanyu tewas juragan. Ada apa Dawala? Coba kemari dulu diri siapa ya? Ini mah kudu juragan yang turun tangan, juragan cilaka kacau negara mata. Duduk dulu, duduk. Ada juragan yang turun tangan, duduk dulu, Nalagaring duduk. Ada apa diri sampean datang di hadapan Gatot Kaca Dawala? Juga Nalagaring. Lu yang ngomong reng. Ya Kang Udel aja yang di depan. Kita mau bukan apa-apa kalau ngomong sama orang gedean suka grogi. Lah grogi apa? Lah grogi mengga bisa diumpetin. Boro-boro sifatnya ngomong sama juragan Gatot Kaca. Kemarin saya ngomong sama Pak RT. Saking groginya apem 2 piring habis pisan. Bukan lapar, enggak kerasa itu teh. Saking ngilangin grogi, ntar taruh dinyomot apem. Taruh dinyomot apem. Jangan sampai tangan ngegeged aja. Ntar apem dicomot. Si gareng sih. Jadi begini juragan. Datangnya juragan di Pati Arjuna di hadapan juragan Abimanyu, maksa supaya juragan Abimanyu mau ditikahkan pada anak raja negara Astina, si Mining Kuring. Bukan si Mining Kuring tolol, si Mining Kuring. Si Mining saudaranya Pulung. Terus cuman juragan Abimanyu rasa nggak siap dia berumah tangga. Sebab apa? Dia pengen nyari pengalaman dulu,
pengen nyari ilmu dulu yang sebanyak-banyaknya penjuragan Nabi Manyu sama bapaknya di mana ada pertapaan ilmu, di mana ada perguruan ilmu, dia pengen belajar. Ada ilmu ini, pengen punya ilmu ini, ada ilmu ono, ada yang ngunjukin, pengen belajar ilmu ono. Makanya juragan Nabi Manyu biar kelihatannya lembek, tampangnya lemah juga lu. Bahasa kasarnya mah jangan lagi tibang dibunuh, dia mah dibom hingga meleduk. Saking apa? Saking kekuatan ilmu. Lah ilok dibom gak meleduk lah. Ilmu malu nggak percaya nih orang mah kalau yang ada ilmunya sekarang ujuan sudah gede-gedenya. Terus dibacain ilmunya lah datang serap. Berhenti, banjir. Model mau bercanda mulu sih. Gue juga sama dapat dari orang tua gue ya dari Bapak Semar. Apaan? Cincin, kalau nggak salah itu cincin namanya kinyang garam apa? Kalau kinyang garam, kalau makainya sebelah kanan, sebelah kiri kudu ada timpalnya, takut nanti ngapa-ngapa. Timpalnya kinyang perak. Terus asal udah kenyang merem baru dah udah jangan diterusin dah. Ini tereng bahannya disiarin di radio Suara Mustika di YouTube ongko karang live streaming dah. Makanya kudu lebah halus di lebah ini mah kudu sebagus-bagusnya. Sekarang kita pengen lihat nih acara malam ini, kita setel aja YouTube Kembang Eceng, ketik Kembang Eceng terus subscribe, dicocol lah keluar udah reng lu lagi ngomong, sinden lagi nyanyi. Loncengnya tolong bukan klonengan tukang kembang eceng dipencet bisa klenger. Iya, yang namanya hidup memang butuh hiburan nih man. Iya, dunia kita cari ya bakal paribasa siang malam dunia kita cari supaya ini punya itu punya ono punya. Waktunya kita mati mah pada yang kebawa. Mati mah paling juga tibang bawa kain putih juga nggak ada pinggirnya. Tuh ngapain atuh di dunia mah kita cari kesenangan. Sebab yang namanya senang, yang namanya bahagia nggak kudu banyak duit, nggak kudu banyak harta. Sebab yang namanya senang mah adanya di pikiran, adanya di hati kita tuh. Macam-macam orang senang mah. Ada yang senang mancing ya man, siang malam orang mah kalau udah senang, kalau udah hobi mancing kuat banyak geledek ayo aja di pinggir empang karena emang hobi. Kumbul dia liatin, dia plototin kumbul udah gak mikirin apa-apa, padahal mah kalau dia balik dimaki-maki sama bininya itu teh. Begitu dia liatin dua temu tuh baru ditarik aja itu kumbul udah girangnya kayak apa tahu. Kalau yang hobi mancing begitu diangkat aja cepril busut udang. Yuyu kesal banget sama Yuyu, masih senang juga yang namanya hobi. Karena kita resep nyawer, kita resep sama suara artis, lagu artis atau sinden suaranya atau goyangannya, bukan berarti kita demen sama sinden, bukan. Karena orang yang resep mancing ikannya mah belum tentu dia resep makan. Nah, saking kita hobinya bari disebut-sebut sinden ya lu bari nyetel radio.
apana hari anu bager anu sayang bari merem melek ya. Bari ngisep rokok anu sayang anu bager terus klabuk aja ditendang sama bininya. Orang anu sayang anu bager enak aja lu anu sayang apa ini laki gue tolol tuh. Iya sayangnya kalau duitnya ada, duitnya kagak tahu temenanan. Cuman bukan berarti kita resep ke sinden sekali lagi karena emang kita hobi suara. Resep dari mana sinden potongannya kayak bahan radial. Oh itu bangun sakit. Lo bangun sakit gemuk begitu bagaimana nggak sakit? Ya kita doain juga ya man buat keluarga besar Ma Ijo, Bapak Ijo juga RT Tamin yang lagi kurang sehat biar sehat biar waras. Ma Ijo, Bapak Ijo biar sehat terus biar waras terus gampang milik rezekinya. Anak buahnya juga biar pada dijabah tujuannya bisa terlaksana ya man. Tahun depan kita bisa ketemu lagi sebab udah hampir 2 tahun ini loh gara-gara si koprit ya kopit rompit bini gue tolol kita nggak main-main gara-gara kopit lemari habis kulkas kejual nabuh kagak. Rumah lu lega lo tuh alhamdulillah orang-orang mah covid nggak punya apa-apa dia rumahnya lega lu tambahin leganya lega iya lu tambahin ke samping ke depan orang kata lemari habis gua jual baku buset lemari kejual buku huruf lega tuh bagus bini lu nggak kejual ya gitunya mede sama bininya nggak tapi laku ya gitunya 4.000 sama 8 orang laku kali lu macam udah ada aja yang diterusin aja begitu medah nggak resep dah begitu mah resep. Jadi adanya diri sampean datang ini ke negara Pringgandani ada apa dawala? Pertama yang tadi saya bilang Juragan Abimanyu teh karena emang nggak mau dipaksa sama dia punya bapak Juragan Dipati Arjuna lari sekenceng-kenceng diuber-uber. Kalau sampai kejadian Juragan Abimanyu kena ketangkap sama Juragan Dipati Arjuna udah nggak bisa saya bayangin dah. Sekagaknya meninggal dunia atau gugur juga pada patah mah tentu sebab malum Juragan Dipati Arjuna apa nih kalau udah emosi ngomong memang jarang Juragan Dipati Arjuna cuman kalau udah emosi ada ini tebuta denawa asal muasal dari mana diri sampean juga perlu tahu siapa nama sampean. Ya kalau soal asal maku dari Madukara buset ilo nama lu nama coba nama aku Arjuna ngaco ini setan ini dah lah ilo Arjuna potongannya kayak gini karena Juragan mundur dulu saya yang mau tahu ini kemampuan buta denawa sampai di mana hitung-hitung saya nguji jangan Del jangan biar aku aja nih saya aja Juragan aku aja saya aja Juragan mundur ntar Juragan nggak tahu kalau saya sekarang udah jago sekarang saya udah banyak ilmu ya kemarin selama 40 hari saya nggak makan nasi
Puasa. Lah, emang bulan mulut, puasa mulut. Ya kayak orang-orang nggak makan nasi, paling makan pesor, lontong, kupat, si udel. Jadi kalau diri sampean gak tinggalkan ini negara Marta, aku Gatot Kaca, Satria Pinggandani, penjaga keamanan ini negara yang bakal mengusir diri sampean secara paksa. Coba-coba begini aja Gatot Kaca, daripada kita ribut menggejak gak ada untungnya, suruh keluar aja Dharma Kusuma. Asal Dharma Kusuma keluar ya udah, aku ngajak ribut nggak ngacauin ini keadaan negara Amarta. Kata udah jangan banyak musyawarah juragan, saya udah pengen berperan dulu. Tahan dong. Saya berantem ya kagak boleh, biarin saya goreng nasi dulu ya juragan. Juragan mau ditaruhin telur apa mau ditaruhin kecap? Si udel macam-macam diri sampean. Hati-hati juragan ya, rasa diri saya bukannya timbang sekedar sakti, ini hampir-hampir semuanya yang ada di negara Amarta juga nggak ada yang kuat. Keluarkan seluruh ilmu penemu aci pengerti jampe pemakai diri sampean. Coba-coba Gatot Kaca, nggak coba kenapa punya nggak bisa. Jangan lagi Gatot Kaca satu, keluarin saudara-saudara sampean Gatot Kaca. Bagaimana keleh? Jangan lagi saya penjuragan juga keleh. Saya tiba nguji kesaktian saya, nguji ilmu saya, padahal mah juragan udah saya keluarin ajian lampah lumpuh, ajian serat jiwa,
ajian waringin kurung rawe-rawe lotek. Udah. Ya rasa diri aku ini teh bukan buta denawa sembarangan dawala. Ya aku mau tanya pada Ibu Wararimbi. Jadi juragan mau balik ini ke Pringgadani. Ya sebentar, nggak bakal lama. Sebab Ibu Wararimbi mempunyai ilmu, punya pengebisa yang bisa tahu apa jayanya ini buta denawa. Juga kalau umpama dia asal air juga bisa ketahuan, asal api juga bisa ketahuan. Berantem sih nanya sama emak dulu. Kata malu apa juragan gue bilang sama emak. Ini mah cuma mau tahu aja kelemahan ini buta denawa. Di mana kelemahannya dawala? Tunggu, aku bakal datang lagi di ke istana negara Marta, bakal diusir. Ada apa kamu deh? Kita bilangin bapak kita reng. Wah kacau ini di negara. Dawala Nalagareng bakal menuju ke Tegal Karang Tumaritis mau ngasih tahu Kilora Semar Badranaya. Mulai diceritakan sampai kita ceritakan sampai nyebrata senak di hadapan buta denawa. Jurik merah diri sampean dari negara Marta, aku berata sena yang bakal mengusir diri sampean. Tidak meninggalkan ini negara Marta, tapateni diri sampean bangsat. Berata sena yang lain si mungkin takut pada diri sampean, tapi aku memuai takut sana. Sena itu ya man Singapura nggak jadi hiji jasa semua sisa waktu hati basah ada bumi Bang Mawi Batu Jaya Karawang telah benar jenggu mati tukang gohong dalam nawi bikin aku siap teliti tuatin mau jenggu mati tidak serang ku agama tidak serang baik agama Satria Unggul Pawana Pandu Dewana Paputra iya Pandu Dewana Paputra bangsat diri sampean buta denawa berani bikin kekacauan ini di negara Marta, sama aja diri sampean pengen kehilangan nyawa, sama aja diri sampean pengen modar bangsat ini. Nah
mati, mau ia mati, nggak mau ia mati. Tinggalkan ini negara Marta, gampang ninggalin. Sekarang Dharma Kusuma datang di hadapan diri aku, sekarang juga aku pergi. Hah? Malam Dharma Kusuma datang, malam juga aku pergi. Jadi Kakang Dharma Kusuma mesti datang di hadapan diri sampean. Itu syarat dari diri aku. Umpama Kakang Dharma Kusuma gak datang di hadapan diri sampean, moal pergi. Berani diri sampean pada Bratasena, yang lain sih boleh tong boros sifatnya berantem dengar nama Bratasena udah lemes. Tapi buat diri aku jangan lagi sifatnya kalahnya diri aku sering melawan Bratasena, minta dikubur hidup-hidup. Wah, nyombong, kurang ajar diri sampean, bener-bener mau nyari gara-gara. Tahan, aku punya pengabisa buta denawa. Yang jelas bakal dibuat kacau ini negara Amarta kalau Dharma Kusuma nggak keluar. Jangan lari putar di lawan. Berani bikin kekacauan ini di negara Marta, sama aja diri sampean pengen kehilangan nyawa, sama aja diri sampean pengen modar bangsa. Mati, mau ya mati, nggak mau ya mati. Tinggalkan ini negara Marta, gampang ninggalin. Sekarang Dharma Kusuma datang di hadapan diri aku, sekarang juga aku pergi. Hah? Malam Dharma Kusuma datang, malam juga aku pergi. Jadi Kakang Dharma Kusuma mesti datang di hadapan diri sampean. Itu syarat dari diri aku. Umpama Kakang Dharma Kusuma nggak datang di hadapan diri sampean, mau apa?
berani diri sampean pada Bratasena yang lain sih boleh tombol sifatnya berantem dengar nama Bratasena gitu udah lemes tapi buat diri aku jangan lagi sifatnya kalahnya diri aku sering melawan Bratasena minta dikubur hidup-hidup wah nyombong kurang ajar diri sampean benar-benar mau nyari gara-gara tahan aku sambutan dawa yang jelas bakal lewat kacau ini negara mata karena aku semacam sebab langkahnya jauh tangannya panjang aku belum nyampe mukul ya udah kerambet duluan asal dirambet diangkat setinggi-tingginya digojloin habis digojloin didupak sekagak-kagaknya mati juga kebangta digojloin memang turun berok si sama sambil mau dilawan pakai pengaruh pada diri aku mau dilawan adu kekuatan ayo Bratasena daripada main silat-silatan enggak ada artinya ayo kita adu pukul adu kekuatan sampai di mana kemampuan Bratasena tahan betul nawaya dari belakang kali dari depan ada kemajuan dari belakang jangan lagi sifatnya Bratasena tibang tangan kosong kali pungu make gol
Sampai yang nyebut goreng nasi. Goreng nasi pakai ikan kambing. Hah? Ayo, wong negara mata siapa lagi yang coba-coba aku punya pengemisah wong negara mata. Gatot Kaca Dawala juga Nalagaring termasuk Bratasena bakal menemui Buta Denawa di Istana Indraprasta. Belum kita ceritakan sampai kita ceritakan di pertapaan Tiprasara Bang Abimanyu sampainya di pertapaan Tiprasara di depan Wiku Begawan ajar sakti. Wiku Begawan kaula Abimanyu mohon perlindungan ini di pertapaan. Man ada tamu man. Masuk Praja Satria. Langka eli kapang era nyadiri nyadiri masing cariosi kaula Abimanyu hampura Wiku Begawan duduk salira kedah di api apa nalis baraci nyoso gano mana apa nalilis bandar sayur cinyos haturang kapayun lain-lain daun awi lenca berem ditawara cali dina bang baru apa nangis berasa ya cenyoso ngahulu baru ada namanya udah tua mau penyakit ada aja mas. Ada.
adanya ini praja satria sampainya di pertapaan diri aku. Asalmu asal dari mana, juga maksud dan tujuan apa, kasih tahu di hadapan wiku begawan ajar pada. Jadi sebenarnya diri kaula asal dari kesatriaan Palengkawati, nama diri kaula Abimanyu. Maksud dan tujuan, jadi sebenarnya tujuan saya teh yang datangnya di hadapan diri eyang. Dan sebab di tempat saya tinggal di negara Amarta nggak sifatnya nyawa saya teh mau diambil, pada saya punya orang tua bisa dibilang nyawa anakmu diambil sama bapak dari apa sebab? Ya asal muasalnya teh saya mau ditikahkan pada putri kerajaan negara Astina, tapi saya belum siap berumah tangga Saya teh masih ingin mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Ya pikiran saya kalau ilmu udah cukup, pengalaman udah banyak, terus saya berumah tangga, mungkin saya bakal jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Saya bakal jadi kepala rumah tangga yang bisa menjadi pemimpin rumah tangga, jadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Tujuannya mah bener, tujuannya mah bener, cuman ya rasa diri eyang kalau emang kira-kira udah waktunya apa salahnya deh, sebab emang yang namanya hidup di alam dunia memang masing-masing juga kudu ada pasangannya, kudu ada timpalannya lelaki atau timpalannya perempuan, bumi atau timpalannya langit, siang timpalannya malam. Rasanya kurang hidup kita kalau kita nggak ada pasangan kita. Ya tapi pan tadi saya bilang saya belum siap berumah tangga, tapi dipaksa pada Rama di Pati Arjuna. Ya tentu yang lebih banyak pengalaman daripada diri kaula. Bagaimana menurut eyang ajar pada eyang? Ya maaf ini mah menurut eyang, anak setuju atau syukur, enggak setuju juga enggak jadi persoalan. Kalau bahasa tukang gendang teh mah ini masalah. Ya apapun yang terbaik bakal diterima pada diri saya eyang. Jadi begini, bagusnya mau aja diri sampai dijodohkan pada anak Raja Astina. Dari apa sebab? Pertama, rasa diri eyang umur ya udah cukup. Kedua, tentu yang namanya anak raja medang gak mungkin kudu kurang bagus sih man. Pendidikannya cukup, kecakapannya cukup, tentu harta mah apalagi namanya anak raja. Tapi sehingga nyari istri yang karena harta yang banyak, bukan karena harta yang banyak, yang mudah-mudahan enggak terjadi apa-apa pada diri Abimanyu. Enggak, didoa. Dasarnya mah Abimanyu teh anak penurut man, cuman salahnya orang tua maksain dia kemauan.
Kalau bisa mah anak kita nggak mau belum nurut, jangan dipaksa, dirayu biar bener. Man, kabarnya di negara Amarta teh udah ada sayembara. Hah? Sayembaranya apa isinya, man? Siapa-siapa yang bisa nangkep buta denawa yang membikin kekacauan di negara Amarta bakal dijadiin raja. Kabarnya mah begitu. Malah mah Prabu Duryuda adanya Prabu Dharma Kusuma, raja negara Amarta, udah hampir 1 bulan hilang tanpa ada kabar berita. Ah, mau nyoba-nyoba pengebisa mau ngikut sayembara mah. Iya, emang dari badan mah kelihatan lemah. Biar bongkok ya, mana ada yang bongkok kuat-kuat apa ngampleh yang lain. Hah? Emang udah nggak kuat ini yang bongkok? Kalau rupa kayak gini mah ya mungkin aku nggak sanggup ngikut sayembara, tapi aku mau ngalih rupa, ngalih raga diri aku, sebab aku bisa mencala putra, mencala putri, biar udah tua bisa jadi anak muda, biar aku laki-laki bisa jadi perempuan. Weku bakawan ajar pada meramalkan dia punya ilmu, penemu aci pengarti jampe pamake jinanda kuma pradap kia kumata kaji jinanda kuma pradap kia kumata kaji jingalih rupa menurut cerita begawan ajar pada cangkelek malih warna tajam. Berubah iya, emang kalau rupa kayak tadi menggenangguh ngelawan buta denawa, kalau kayak gini mudah-mudahan rupa udah berubah dari tua jadi muda, cuma nama juga kudu dirubah. Nama aku ganti menjadi Bang Bang Priambada. Bang. Siapa yang nyuruh luar-luarin? Lagi kurang sehat itu teh. Wah, anak. Jadi nama aku Bang Bang Priambada. Aku bakal datang ke istana negara Amarta. Wadah, buta denawa, Bang Bang Priambada yang akan menghabiskan nyawa diri sampean, kurang ajar. Bang Priambada bakal menuju istana negara Amarta.
Melun kita ceritakan sampai nyegatut kaca dawala juga nalagareng diadapa buta denawa. Dawala saya juragan hancur ini istana negara Amarta, acak-acakan berantakan kayak gini. Wah itu buta denawanya dawala. Bukan tibang kabar hoak kalau gitu, bener-bener kejadian ini. Siapa aja yang ngerasa jadi laki-laki di negara Amarta, maju, jangan satu lawan satu, ayo 1000 mau ditinggal mundur pada diri aku. Monggo dikaseni pamela karalanya buta denawan diri sampean yang ngacak-acak ini istana negara Amarta. Enggak salah, duduk dulu. perwe sepandi anu mah juragan tenang dulu, suruh saya dulu yang lawan juragan. Saya tekuk ini batang lehernya buta denawa. Jangan sombong, saya buktiin nanti. Mundur dulu. Sialan bener berani ngancurin ini negara Amarta. melapat silidang dosa sangkan jangtut seuyun tarebihang kaawon perwe pandidai jang batur sabiru. Aduh abdi kagoda tepuku rarasa selama sering pipikiran. Jadi persoalan Abimanyu teh dijodohin pada orang tua sampean. Dari apa sebab orang tua sampean, siapa tadi namanya? Arjuna yang bisa maksa pada Abimanyu, dan sebab udah dateng pihak dari perempuan yaitu anak raja Astinapura di hadapan orang tua sampean. Tentu orang tua sampean udah nyanggupin. Kalau sampai mulangin bagaimana coba? Kalau tiba emosi udah begitu aja, kalau kesono ini jadi ngegerebek, namanya anak raja teh atau. Yang kedua, menurut diri eyang ini mah wajar kalau yang namanya Abimanyu mau
nurutin omongan orang tua. Sebab anak ngebales budi sama orang tua kapan lagi kalau bukan di lebay ini. Wajar anak mah kudu berbakti pada orang tua. Sebab Abimanyu bisa jadi gede coba kalau kagak orang tua. Pendidikan bisa tinggi coba kalau bukan modal dari orang tua. Hah? Ada istilah muja jangan ke segara, munjung jangan ke gunung, muja kudu ke bapak, munjung kudu ke indung. Bukan berarti kita ke orang tua teh disuruh nyembah, bukan. Saking apa? Saking orang tua teh di hadapan yang maha kuasa juga mulia orang tua kita. Bakal paribasa sepinter-pinternya diri kita, kalau anak udah doraka sama orang tua, jangan harap pintu surga bisa terbuka. Jangan mentang-mentang kita pinter orang tua bodoh, ke orang tua teh bawaan yang lawan lo yang lawan. Hah? Karena kita ngerasa pinter. Tapi begini ya, umpama kejadian saya menerima ini lamaran, tentu di negara Astina udah tahu kalau lamaran anak Raja Astina ditolak pada diri kaula. Pasti datangnya Abimanyu di negara Astina teh bukan disambut baik. Pasti datangnya Abimanyu di negara Astina ibarat Abimanyu teh masuk ke sarang macan. Kalau Abimanyu nggak jadi cilaka, kalau jadi cilaka. Kalau Abimanyu nggak gugur, coba kalau gugur, yang namanya hidup mati manusia mah bukan di tangan orang Astina, di tangan yang maha siapa yang nyebut kue? Bukan di tangan kue goblok, di tangan yang maha kuasa. 1000 kali kita kepengen hidup, kalau katanya yang maha kuasa kontraknya udah habis mah mau lari kemana juga tetap nyawa kita dicabut. Tapi kalau katanya yang maha kuasa kontraknya masih panjang, jangan lagi sehatnya diri kita, bakal paribasa sakit ngekek-ngekekan, ngkuk-ngkukan. Kalau sakit ngkuk-ngkukan bagaimana, yang sakit udah gak bisa ngapa-ngapain. Bisa jadi waras, bisa jadi gagah lagi. Jadi menurut diri yang turutin kemauan orang tua sampean. Datang ke negara Astina. Umpama kejadian nanti Abimanyu udah nikah pada anak Raja Astina, temuin orang tua sampean, minta restu ke orang tua kita. Supaya apa? Supaya rumah tangga kita jadi tentram. Ya kalau gitu diri kaulah mesti datang ke negara Astina kalau mau. Itu juga terserah Abimanyu. Ya baiklah, diri kaulah bakal datang ke negara Astina, hampura diri kaulah eyang gak jadi persoalan di doa Durga Cakra. Selamat jalan, hati-hati di perjalanan diri sampean Abimanyu. Mangga eyang permisi diri kaulah belum datangnya lawan buta denawa di istana negara Amarta. Kita ceritakan sampainya Dawala di hadapan Kilura Semar Badranaya. Bapak, ini mah kudu bapak turun tangan bapak.
tewas. Ada apa deh usut? Ini mah kejadian bukan tibang juragan Abimanyu aja Pak, ternyata negara Amarta gede ngacak-ngacak. Kata siapa diri sampai lah saya mau udah berantem sama buta denawa Pak Busut, menang kon kele. Ya bukan soal ngagul ya, habis kita memang namanya diciptain di alam dunia kali emang bukan tukang perang eman, kita mah tukang ngomong. Terus gimana deh? Ya bagaimana kalau kata saya mah kalau bukan bapak ini yang datang ke negara Amarta moal kuatah di lebah ini, bapak kudu mencala putra mencala putri, bapak kudu jadi pemuda, bapak kudu jadi satria, bapak jadi satria, saya jadi satria, Gareng jadi satria. Satria semua. Nah kalau bukan kita yang turun tangan menggerapi dapat dah. Terus bagaimana sama juragan Abimanyu? Kalau kata juragan Gatot Kaca mah juragan Abimanyu mah antepin aja, namanya urusan berantemnya mau dia punya orang tua. Mulut tapi segitu lebarnya. Iya. Di mana adanya itu pengacau negara Amarta lah di istana Pak. Buale pada terbalik, meja buangku pada tengkurap. Saya menyang sayang buat Bapak itu pisang raja sereh keinjek-injek. Iya. Ya namanya orang berantem. Enak bukan berantem man, diacak-acak rupanya tuh. Tiang udah kuat pada miring. Kursi dampar kecana Pak, kursi raja terbalik. Terus juragan Dharma Kusuma, nah ini yang menjadi pokok persoalan Pak. Juragan Dharma Kusuma nggak ada kabarnya, nggak ada beritanya. Aduh ya anak bapak dawal aja. Kalau apa kejadian juragan Dharma Kusuma hilang, bisa kacau, bisa hancur negara Amarta. Sebab juragan Dharma Kusuma pimpinan negara, kalau apa kejadian negara nggak ada yang mimpin, bisa berantakan dawala anak bapak. Sekarang bagaimana ini Pak? Ya kita temuin dulu itu buta denawa. Ya mungkin buta denawa tahu di mana adanya juragan Dharma Kusuma mengadu bapak. Ayo. Mudah-mudahan aja ini urusan bisa jadi buru-buru rapi Pak. Kelurahan
Kaula Semar Badranaya belum sampai di istana negara Amarta, sampai Nyebangbang Priambada di hadapan Butadenawa. Ada Butadenawa berangkat dari sampean ini dari istana negara Amarta, kurang aja. Aku yang bakal mengusir diri sampean. Siapapun yang coba mengganggu diri aku, ayo coba-coba keluarkan ilmu sampean. Tinggalkan negara Amarta, kurang aja. Mari dulu atuh, jangan gegawakan jauh-jauh, samperin deh. Pasaraku dijadi ka pasar, siapa lagi diri sampean? Kaula Bambang Priambada. Maksud dan tujuan ya kabarnya di negara Amarta tiada sayembara yang bisa mengusir Butadenawa, itu yang bakal jadi raja di negara Amarta. Sama aja diri sampean mau nyari mati ini di negara Amarta. Oh, ini Butadenawanya kalau gitu yang bikin kekacauan. Aku mau tahu sampai di mana diri sampean punya pengabisa. Coba-coba, nggak coba-coba, kenapa? Atas suruh keluar, si Dharma Kusuma baru aman ini teh negara Amarta. Maju terus tantra mundur, berjuang di medan saya
disayang kayaknya buta denawanya itu Pak tuh. Mana Del? Itu tuh. Mana? Bapak mah bukan ngeliatin yang jauh, jadi ngeliatin pala saya tuh. Wah itu Del. Iya Pak. Undur, nanti bapaknya ngadepin itu buta denawa. Kenal sama bapak, jangan-jangan teman bapak ini Pak. Lagi bapak ngojek, segala ngojek disebut-sebut. Bisanya ini buta denawa jadi pengacau di istana negara Amarta, itu emang lantarannya apa? Jadi sebenarnya buat diri aku sih, asal ada Dharma Kusuma juga mundur aku tinggalkan ini negara Amarta. Bisa nanyain Juragan Dharma Kusuma, emang Juragan Dharma Kusuma kemana? Tahu-tahu hilang dari hadapan diri aku mah. Aku mau minta dihampura, aku mau minta maaf Mar, sebab Dharma Kusuma jangan lagi sifatnya kesalahan, penyakitin badan saudara-saudaranya, nyakitin perasaan saudara-saudaranya juga lon pernah. Tapi diri aku bukan tibang sekali dua kali, enggak sifatnya puluhan kali menghina Dharma Kusuma. Makanya aku bisa jadi begini. Tobat. Emang ini siapa? Aki-aki si PA kali ya. Lah kan emang buta denawa Pak, pakai segala nanyain siapa asa-asa bukan buta denawa beneran ini model. Kayak buta denawa jejadian, kayak buta denawa nggak sengaja jadi buta denawa. Lah boro-boro buta denawa Pak, saya juga nggak sengaja jadi begini. Pengennya mah saya cakep, pengennya mah saya kaya, habis bagaimana emang udah takdirnya begini meureun. Kudu jelek, kudu susah, kudu miskin, blangsak yang kagak pergi-pergi. Padahal mau usaha orang-orang dagang, kita dagang kita jalanin Pak, saya kuat dagang combro, ngojek ongkoh, cendol ongkoh, nyanggar ongkoh, ya bis bagaimana. Yang penting mah sehat, yang penting mah halal. Masing-masing juga murun ada perjalanan ya man. Jodoh umur milik rezeki, aturan yang maha kuasa. Rezeki jangan lagi sifatnya kita, apan binatang aja, binatang ada rezekinya. Dari apa sebab? Satu contoh, ada kucing yang tidurnya di kasur, makanannya daging, makanannya yang ada buat yang beli di toko, menunggu ada gaweannya, minumnya susu. Kalau miliknya yang bagus mah kucing. Ada kucing yang miliknya jelek, mau boro-boro makanan enak, asal baru naik ke ubin dikit dipelantong, disiram pakai air.
berarti masing-masing juga ada milik rezekinya. Syariatnya dari diri kita, tetap hakikatnya mah dari yang maha kuasa. Enggak mau kita putusin lah, sebab asal kata kita ku pasti kue. Makanya di belakang udah apa? Tolong aku Mar. Dulu. Ya elah bapak pakai dulu. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Ya. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Tapi sekarang bagaimana aja Dem itu nyampe 1:30. Kilura Semar Badranaya meramalkan dia punya ilmu ajian ludah perwilan. Jinanda kuma peradap kiaku mata kaji. Jinanda kuma peradap kiaku mata kaji. Ajian ludah perwilan. Langsung ditimpah buta denawa pada ludah perwilat Kilura Semar Badranaya. Hoppa buta denawa cangkrek maliwara tajah Arjuna. Terima kasih Kakang Semar. Del apa Pak? Juragan kita Del, Juragan Dipati Arjuna. Busut. Bisa kejadiannya Juragan bisa jadi buta denawa, saya pengen tahu kronologinya. Bagaimana dari Juragan Dipati Arjuna sehingga menjadi sebuah buta denawa yang akhirnya menjelma menjadi juragan? Ngomong mah jangan ketinggian Del. Biasa-biasa aja, biasa. Maafin aku juga dawala Kakang Semar, sama-sama salah mah boro-boro juragan. Kakang Semar juga kalau lagi salah masalah. Ya cuman adanya diri aku berjanji, siapa-siapa yang bisa mengusir buta denawa bakal jadi raja ini di negara Amarta. Kirain kali para Pandawa yang bisa mengusir buta denawa, tapi ini teh Praja Satria yang mengaku Bang Priyambada. Kakang Semar ngakunya orang mana itu Priyambada? Dari Batu Jaya apa Pak? Dia memasuknya Kerawang. Si Udel belum ditanya asal muasalnya, ya mundur dah dulu juragan, mundur dan mudah-mudahan Kakang Semar bisa nyelesain ini persoalan. Ini Bapak waktunya mau orang tua juga yang turun tangan juragan.
berhenti itu biar bareng lah tuh datang yang gak mau bareng. Siapa ini? Kaula Bang Priambada. Bang. Coba lagi udah matang belum? Gue giliran nanya nasi mah seger. Lah iya. Tadi begiliran pajak baru udah lemes. Lagi sakit. Dengan nasi goreng seger. Itu ngapa duduk di situ Del? Iya lupa Pak. Tiba orang duduk ya makanya diprotes di aki-aki suwe bener dah. Lah. Kata kita kali duduk dekat Satria, Mas Satria mengantongin rokok. Bapak mau pan gak ngantongin rokok. Manyun lagi. Jadi nama sampean kaula Bang Priambada. Mulai sekarang aku yang menjadi raja di negara Amarta. Sebab sayembaranya siapa-siapa yang ngalahin buta denawa itu yang bakal jadi raja di negara Amarta. Ngomong mah gampang. Namanya orang jadi raja maafan keturunannya kudu jelas, asal usulnya kudu danta, pendidikannya kudu tinggi. Sebab boro-boro sifatnya jadi pemimpin negara apaan kita jadi pemimpin lingkungan sekecil-kecilnya RT kalau buta huruf mah ditipuin orang mulu, apalagi pemimpin negara. Ya buat diri aku sih yang jelas aku bisa mengalahkan buta denawa. Kilora Semar Badranaya setuju atau syukur. Kilora Semar Badranaya enggak setuju, boleh tinggalkan ini negara Amarta, jangan jadi rakyat negara Amarta. Udah diusir lagi aja. Ya milik mah kalau emang yang milik apes malah tadi sore-sore bapak diusir, sekarang diusir lagi aja. Ganti pemimpin mah tuh. Jangan sampai bapak diusir, biar ketemu sama senang ya juragan. Iya itulah dawala cocok ini mah kalau jadi raja Pak. Gagah ongkoh. Apaan keturunannya belum jelas asal muasalnya. Yang penting mah gagah Pak. Cakep ongkoh, busut. Batunya bagus ini. Biru. Blau sapir. Bukan dawala. Cakep. Boro-boro perempuan kita yang lelaki resep ngeliat ya. Ya terima kasih hatu dawala. Rokok apa dulu sebungkus mah? Ya, gampang itu mentar hitung-hitungan mau potong bayaran gak apa-apa. Yang penting masalah ada si dawala si jadi macam-macam benar. Saya mau Pak kalau nggak ditambahin gopay lagi hampir balik nggak bawa duit ini Pak. Ya ntar juga Maijo mengerti. Nggak dipinta gitu bang gopay asal tangan kelihatan gitu terus dikepelin. Kepelin duit Pak. Ya kepelin apa aja. Ambuy. Juragan juga ragan Hampura, Kakang Semar Hampura, juragan di Pati Arjuna. Itu memang siapa Kakang Semar? Masih saudara juragan. Disebut juragan Bang Priambada cangkelek maliguana kaca.
Kakang Dharma Kusuma hampura diri kaula ya, biar bagaimanapun rai saudara kakang, mari kita saling hampura rai mah. Ya cuman saya teh ini inget sama putra saya Abimanyu, bagaimana keadaannya Kakang Semar balik ke Madukara nemuin dia punya orang tua Juragan Waras Sumada. Jadi anak saya Abimanyu ya udah ada di Madukara, sebab ketemu pada Kakang Semar di perjalanan. Tadinya mah katanya mau menuju ke negara Astina apa, cuman kata Kakang Semar tunggu dulu, dia balik tanpa ada kabar berita. Namanya dia balik memurun Pak, apa kata duit udah habis, dia kagak balik, jadi disebut-sebut sinden. Iya. Set. Man. Ya rupanya hiburan kita sampai di sini ya Man. Berkah selamat, sehat, keluarga besar Maijo juga biar sehat terus, biar panjang umurnya, biar gampang milik rezekinya Iman. Kita sekalian juga biar pada berkah, biar pada selamat, biar gampang milik rezeki kita, biar ketemu lagi sama tahun depan. Iman, cerita kami bacakan pemulang asal wetan pulang etan, asal kidul pulang idul, asal ngalor pulang ngalor, asal ngulon pulang ngulon. Kebang penitik sinebaran sari-sari bilai topik wal hidayah, tutup lawang sigotaka.